بسم الله الرحمن الرحيم بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada kita hidayah tauhid, yang dengan nikmat ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya berhak untuk disembah dan diibadahi. Kita diselamatkan dari kesyirikan, beribadah kepada sesama makhluk apapun sosok dan bentuknya. Apakah makhluk itu berupa nabi seperti yang disembah oleh orang-orang Nasrani yaitu Isa alaihissalam, atau berupa orang saleh, atau berupa pohon, batu dan yang lain sebagainya. Walillahil hamdu wal minnah. Dan juga ikhwatal iman, dengan nikmat sunnah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah dengan ilmu. Maka dengan hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang semestinya kita jalani, apa yang kita tempuh di dalam kehidupan dunia, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita akan menghadapi dua keadaan besar di mana kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu di kehidupan dunia dan satu lagi di kehidupan akhirat. Dan keselamatan kita yang di kehidupan akhirat di hadapan Allah terkait dan sangat berdampak dari bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan Allah di kehidupan dunia. Demikian pula ruginya seseorang kelak di akhirat adalah akibat dia menyanyiakan bagaimana semestinya dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita semuanya, yang Allah wajibkan bagi kita setiap hari 5 kali dalam setiap harinya, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin barang siapa yang menjaganya, memperhatikannya, menjaga waktunya, menjaga syarat dan rukunnya, menjaga kewajibannya, menjaga sunnah-sunnahnya, menjaga segala sesuatunya di kehidupan dunia, itu sebagai tanda kebahagiaan dia dunia dan kebahagiaan dia kelak ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyanyiakannya, maka dia akan rugi kehidupannya dunia dan kehidupan akhiratnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjaga salat kita, karena inilah ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada yaumul qiyamah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya dari Huraits ibn Qabisah rahimahullah. Beliau mengatakan, saya mendatangi kota Madinah. Kemudian di dalam kota Madinah ini saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepadaku teman yang baik, teman yang saleh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukanku dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Kemudian ketika bertemu dengan Abu Hurairah, dia berkata, "Ya Abu Hurairah, inni sa'altullah an yarzuqani jalisan salihah." Aku meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepadaku teman yang baik. Fa'allimni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah an yanfa'ani bihi. Ajarkan aku satu hadis yang engkau telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengan apa yang kamu sampaikan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama yang dihisab oleh seorang hamba dari amal perbuatannya adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka dia adalah orang yang selamat dan sukses. Adapun jika salatnya rusak, maka dia adalah orang yang merugi dan menyesal. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat di dalam hadis ini bagaimana baiknya seorang hamba, terutama ketika dia nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana baiknya dia di kehidupan dunia di dalam menjaga salatnya. Dan ruginya dan menyesalnya seorang hamba nanti di akhirat adalah bagaimana dia merugikan dan menyia-nyiakan salatnya di kehidupan dunia. Dan ketika dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada penyesalan yang lebih besar ketimbang penyesalan yang dia tidak bisa memperbaiki lagi apa yang semestinya dia bisa lakukan ketika dia masih hidup di kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah, diberikan bukti kebenaran iman dan keselamatan pada hari kiamat. Cahaya pada hatinya, cahaya pada wajahnya, cahaya pada kehidupannya, dan burhan, bukti kebenaran iman. Bagaimana orang mengatakan iman yang ada di dalam dadanya, namun kewajiban yang Allah wajibkan untuknya yang merupakan hak Allah tidak dia tunaikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Mana bukti imannya jika dia menyanyiakan bukti keimanan itu? Apa yang ada di dalam dada, pernyataan imannya harus dia buktikan. Dan bukti pembenarannya adalah salat yang dia lakukan. Dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya ini, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Dia tidak memiliki bukti kebenaran iman dan tidak akan selamat pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang menyia-nyiakan salat, maka dia telah menetapkan kesialan untuk dirinya sendiri. Dia telah memilih dirinya untuk siap rugi dan merugi dan menyesal nantinya pada hari kiamat. Dia akan disandingkan, disertakan bersama tokoh-tokoh kekafiran, Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf nanti pada hari kiamat. Karena memang setiap orang akan dikumpulkan bersama sejenisnya. Ketika dia hidup di dunia, dia sibuk lalai dengan kekuasaannya. Dia sibuk lalai dengan perdagangannya, dia sibuk lalai dengan bisnisnya, dia sibuk lalai dengan gamenya, dia sibuk lalai dengan kelalaiannya. Maka segala sesuatu yang menyebabkan dia lalai dari salatnya akan menyebabkan dia nanti dikumpulkan bersama orang-orang lalai itu. Bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 22. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang zalim itu bersama sejenisnya. Karena seorang akan dikumpulkan bersama siapa dia, seperti apa dia ketika dia hidup di dunia. Ketika dia hidup di dunia adalah orang-orang yang menyia-nyiakan salat, maka jangan heran kalau nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama mereka-mereka yang menyia-nyiakan salat. Jika Anda disia-siakan menyia-nyiakan salat Anda karena bisnis, karena perdagangan, karena apapun itu, karena permainan dan game dan yang lain sebagainya, karena dosa dan maksiat, maka sebagai hukumannya Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan seseorang bersama siapa yang seperti apa dia bekerja, seperti apa dia berbuat ketika di kehidupan dunia. Dan sebaliknya, ketika mereka menjaga salatnya, menjaga keistiqamahannya di dalam menjaga salat 5 waktunya, maka dia disertakan bersama orang-orang yang beriman, bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Karena al-jaza'u min jinsil amal.
seseorang akan dibalas sebagaimana dia berbuat. Jangan menghayalkan ketika menyanyiakan salat kemudian berharap akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menetapkan hukum dan aturan? Bagaimana dia berbuat kezaliman terhadap aturan ini? Tidak akan mungkin seseorang akan dibalas dengan baik kalau perbuatannya adalah buruk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran. Apakah ada yang masuk surga dan tidak mau masuk surga? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Barang siapa yang menentangku, tidak taat kepadaku, maka dia tidak mau. Dia tidak mau untuk masuk surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Coba kita pikirkan bagaimana berdirinya kita di hadapan Allah di kehidupan dunia ini ketika kita menjalankan salat, dan bandingkan bagaimana nanti kita berdiri di hadapan Allah nanti pada yaumul mahsyar. Hari yang sangat dahsyat, hari yang yaumun asir, alal kafirin ghairu yasir. Hari yang sangat berat kata Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat berat. Kita akan berdiri di hari itu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu harinya kata Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdiri di yaumul mahsyar sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun kita menanti untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita menjalani hidup? Siapa di antara kita yang ditetapkan umurnya 60 tahun, 70, 80 tahun, 100 tahun? Dibandingkan dia harus berdiri menunggu nanti pada yaumul hisab 50,000 sanah, 50.000 tahun. Tidak ada nilainya salat yang kita lakukan cuma beberapa menit. Tidak akan akumulasinya, tidak akan sampai setengah jam dalam setiap harinya. Namun ini sangat menentukan keselamatan kita kelak nanti pada yaumul qiyamah. Ditambah lagi berapa banyak kelalaian yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang 60 tahun jatah usia yang Allah berikan kepadanya, dan kita menjalani kehidupan 60 tahun itu setiap harinya tidur 8 jam, artinya sudah 20 tahun kita tidur. 20 tahun kita tidur. Dan kemudian di samping itu 15 tahun awal dari kehidupan kita adalah main-main dan sia-sia, senda gurau, kelalaian dan yang lain sebagainya. Kemudian tersisa tinggal sedikit. Di mana kita habiskan tinggal sedikit ini? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jagalah salat. Jagalah salat kita ini. Karena seseorang akan selamat dunianya, selamat akhiratnya, bagaimana dia menjaga salatnya. Jika bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya, bagi orang-orang kafir dan orang-orang zalim, dia menjalani hidupnya nanti pada yaumul mahsyar seperti menjalani 50.000 tahun. Waktu yang sedemikian lamanya. Namun bagaimana bagi orang beriman? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Yaumal qiyamati 'alal mu'minin kaqadri ma baina adh-dhuhri wal 'asr." Bahwa hari kiamat yang sedemikian lamanya bagi manusia yang lainnya, jika bagi orang beriman jaraknya seperti antara zuhur dan asar. Subhanallah. Perhatikan bagaimana Nabi SAW mengaitkan jarak waktu itu dengan salat, zuhur dan asar. Hendaklah kita menjaga salat kita. Jangan sampai kita meremehkan dan menyanyikannya dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengaudit perbuatan kita, kehidupan kita sebelum kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Persiapkan diri kita nanti di saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena salat ini adalah satu ibadah yang sangat besar. Ini adalah tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memutus tali hubungannya dengan Allah satu hari saja, maka dia telah mengharamkan kebaikan untuk dirinya, mengharamkan kebaikan yang seharusnya Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan apa yang diharapkan bagi mereka-mereka yang menyia-nyiakan salatnya?
Kebaikan apa yang mereka harapkan ketika mereka memutus hubungannya dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat, dan kalian tidak akan berdesakan, tidak akan terhalangi ketika kalian, tidak akan saling terhalangi ketika kalian melihat Tuhan kalian. Maka jika kalian mampu supaya tidak dikalahkan untuk menjalankan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, jaga salat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, nikmat terbesar di surga ya ikhwatal iman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Surga itu indah. Surga itu luar biasa keindahannya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sediakan bagi orang yang bertakwa di surga kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbersih dalam hayalan manusia. Keindahan surga. Bagaimana dengan yang menciptakannya yang maha indah? Al-Jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah. Allah maha indah. Tidak ada kenikmatan surga melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan besarnya nikmat dan nikmat terbesar di surga ini dengan ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Fa in istata'tum an la tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Jika kamu sanggup, jika kamu tidak dikalahkan dari menjalankan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, salat subuh dan salat asar, maka jagalah salat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan Nabi SAW bersabda, "An la tughlabu." Jangan sampai kalian dikalahkan. Bagaimana dengan mereka yang dikalahkan dengan tidurnya? Bagaimana dengan mereka yang dikalahkan karena dosa dan maksiatnya? Bagaimana dengan mereka yang dikalahkan oleh perdagangannya, bisnisnya, yang semua itu mengalahkan salatnya? Dan bagaimana mereka bisa mendapatkan kebaikan nanti di akhirat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang cerdas, yang bijak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya, kemudian dia memiliki angan-angan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memperturutkan hawa nafsunya tapi punya angan-angan besar. Ini adalah orang-orang yang lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak khatib, para dai, para ustaz yang mengingatkan akan hal ini. Namun setiap nasihat itu masuk ke telinga kita dan keluar lagi dari telinga kita, tidak membekas di dalam hati kita. Maka setiap kita mendengarkan nasihat, hendaklah kita menempatkan nasihat itu bukan sampai di telinga saja, tapi tetapkan di hati kita. Dan minta kepada Allah hidayah agar diberi kemudahan untuk menjalankan nasihat-nasihat itu. Karena itulah manfaat suatu nasihat adalah ketika diamalkan dan dijalankan. Dan sia-sialah dan merugilah mereka-mereka yang sudah sering mendengarkan nasihat ini, namun begitu saja nasihat itu lewat di dalam dirinya dan tidak berdampak sedikit pun untuk menjalankan terutama ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salah.